Israel terus dibayangi oleh 9 rudal canggih milik Iran seusai menyerang konsulat Iran di Damaskus. 9 rudal tersebut diprediksi akan dipakai Iran untuk membalas dendam atas tewasnya sejumlah pasukan mereka. Dikutip dari Pars Today, sejak lama rudal balistik jarak jauh Iran menjadi mimpi buruk bagi para pejabat rezim Zionis. Bahkan kekuatan rudal Iran ini diakui Amerika Serikat sebagai kekuatan rudal terbesar di Timur Tengah. Di antara rudal yang memicu kekhawatiran Israel adalah rudal Khorramshahr 4 atau Khaybar, yang mana memiliki hulu ledak 1.500 kg dengan kecepatan 16 Mach di luar atmosfer dan jarak tempuh 2.000 km. Selanjutnya adalah rudal Shahid Haj Qasem yang punya jarak tempuh 1.400 km dan hulu ledak 500 kg. Rudal Khaybar Shekan dengan jarak tempuh 1.450 km dan hulu ledak 500 kg, serta kecepatan lebih dari 5.000 km per jam juga menjadi momok bagi Israel. Belum lagi, Iran memiliki rudal Sejil dengan jarak tempuh 2.000 hingga 2.500 km. Menambah deretan rudal canggihnya, Iran selama ini masih mengandalkan rudal Paveh, rudal Fatah 2, rudal Emad, hingga rudal Shahab 3. Iran juga diketahui memiliki rudal Qadar atau rudal rangkap 3, yang mana punya kekuatan triple hingga jarak tempuhnya mencapai 1.950 km dengan hulu ledak 700 hingga 1.000 kg. Warga negara Israel yang menjadi agen Mossad dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Kuala Lumpur, Malaysia. Agen Mossad tersebut kedapatan beroperasi dan menyelundupkan 158 peluru hingga 6 senjata ke Malaysia. Agen Mossad bernama Shalom Afitan ini terbukti melanggar Undang-Undang Senjata dan Undang-Undang Senjata Api. Agen Mossad ini akhirnya menerima hukuman 40 tahun penjara dan juga hukum cambuk sebanyak 6 kali pukulan. Afitan diringkus seusai dicurigai polisi Malaysia karena membawa 6 senjata api. Untuk mengelabui kepolisian Malaysia, Afitan tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur dari Uni Emirat Arab pada 12 Maret lalu dengan menggunakan paspor palsu dari Perancis. Saat pemeriksaan, Shalom Afitan mengaku juga memiliki paspor Israel, namun setelah diusut paspor tersebut ternyata palsu. Agen Mossad ini sempat menyangkal operasinya di wilayah Malaysia yang berkelakar melakukan pemburuan warga Israel di Malaysia yang terlibat perselisihan keluarga. Hanya saja dari penyelidikan kepolisian setempat, Afitan terus melakukan transaksi selama menginjakan kaki ke Malaysia. Meski sudah sejak lama berseteru, Amerika Serikat kini mulai melemah dan mencari bantuan dari China. Washington meminta Beijing menggunakan pengaruhnya untuk mencegah Iran menyerang Israel. Ketakutan besar dihadapi oleh Amerika Serikat hingga harus mencari jalan terjal menghubungi China lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Blinken melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Jumat 12 April 2024 untuk meminta bantuan. Permohonan Amerika Serikat ini direspons oleh China dengan mendesak Amerika Serikat memainkan peran konstruktif di Timur Tengah. China juga tak bisa mengampuni aksi jahat dari Israel yang menyerang konsulat Iran di wilayah Damaskus. Sehingga menurut China, wajar jika Iran marah dan berencana melakukan serangan balasan. Diketahui Amerika Serikat telah berulang kali mengajukan permohonan publik agar China berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis termasuk melalui tekanan terhadap Iran yang mendukung milisi Hamas. Sebaliknya, Beijing juga berulang kali mengkritik Amerika Serikat karena menunjukkan sikap bias terhadap aksi Israel menyerang Gaza. China kini juga menyerukan agar gencatan senjata di wilayah Gaza segera dilakukan. Kondisi kota Tel Aviv kian mencekam seusai Iran secara terbuka menyatakan akan balas dendam atas aksi Israel dengan menyerang konsulat Iran di wilayah Damaskus. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan memperingatkan seluruh warga Amerika Serikat di wilayah Israel untuk tidak keluar dari kediamannya. Joe Biden meminta semua staf kedutaan besar Amerika Serikat di Israel tidak keluyuran dan bepergian ke luar wilayah Tel Aviv, Yerusalem hingga Beersheba.
Peringatan tersebut dilontarkan Joe Biden pasca Iran mengancam akan melakukan serangan balasan ke Israel dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan. Diketahui konflik Israel dan Iran ini pecah seusai jet tempur F-35 Israel melancarkan serangan udara mereka ke konsulat Iran di wilayah Damaskus, yang mana dalam serangan tersebut setidaknya 7 anggota IRGC tewas. Tak hanya itu, pemimpin Garda Revolusi Muhammad Reza Shahedi juga tewas dalam serangan tersebut. Serangan mematikan ini membuat Iran murka dan berjanji akan melakukan serangan balas dendam kepada Israel yang dengan berani menargetkan pemimpin Garda Revolusi Iran dalam serangan udaranya. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan pada warga Amerika di wilayah Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin juga melakukan hal yang sama terlebih dahulu, memperingatkan warga Rusia agar tidak bepergian ke sejumlah wilayah di Timur Tengah, seperti Israel, Palestina, hingga Lebanon. Hal ini lantaran Putin merasa konflik Israel dan Iran akan menambah kondisi konflik panjang di Timur Tengah. Kapal rudal Amerika Serikat dengan kemampuan canggih saat ini telah berlabuh di perairan dekat pantai Israel pada Jumat 12 April. Berlabuhnya kapal Amerika Serikat ini diketahui untuk membantu Israel menghadapi serangan rudal dari Iran dalam waktu dekat. Pentagon saat ini diketahui sudah memindahkan pasukan dan peralatan tambahan ke wilayah Timur Tengah untuk mencegah serangan dari Iran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak merinci jumlah atau jenis aset yang dikerahkan, namun menurut Wall Street Journal, 2 kapal perusak termasuk 1 kapal dipersenjatai dengan sistem pertahanan rudal Aegis telah diposisikan ulang di wilayah tersebut. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Michael Kurilla juga diperpanjang masa tinggalnya di Israel untuk membantu pertahanan. Sementara itu, Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi mengaku sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi Iran. IDF juga mengklaim pihaknya siap dengan berbagai resiko, seperti cara melakukan serangan atau cara untuk bertahan. Diketahui Israel kini dibayangi oleh setidaknya 9 rudal canggih dari Iran seusai menyerang konsulat Iran di wilayah Damaskus. 9 rudal tersebut diprediksi akan dipakai Iran membalas dendam atas tewasnya sejumlah pasukan Iran. Sejak lama rudal balistik jarak jauh Iran ini menjadi mimpi buruk bagi para pejabat rezim Zionis. Bahkan kekuatan rudal Iran ini diakui Amerika Serikat sebagai kekuatan rudal terbesar di Timur Tengah. Why? Tראו כמה. Rentetan roket meluncur dari Lebanon Selatan dan menyasar Galilea di Israel Utara. Insiden yang menghancurkan Israel ini terjadi pada Jumat 12 April 2024 malam. Dari laporan harian Israel Maariv, tembakan rudal besar-besaran ini diarahkan ke Galilea bersamaan sirine peringatan. Serangan ini dilakukan saat sejumlah pasukan udara Israel melakukan latihan dan simulasi untuk menghadapi serangan dari Iran. Menurut Maariv, lebih dari 40 roket diluncurkan dari Lebanon menuju Galilea. Belakangan kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan dalam pernyataan resminya bahwa mereka telah menyerang Israel Utara dengan puluhan roket Katyusha yang menargetkan posisi artileri. Tentara Israel melaporkan bahwa sekitar 50 roket ini diluncurkan dari Lebanon Selatan menuju daerah Jari Galilea di Israel Utara. Sejumlah roket yang dilesatkan ini beberapa di antaranya berhasil dicegat oleh Iron Dome, namun sejumlah lainnya berhasil menembus pertahanan dan menghancurkan wilayah Galilea. וואו. ניר צדקת. וואו, איזה לא, זה עושה קצץ. תראה כמה. יואו! יואו! אין פה צדק. אימא'לה! אימא! תראו כמה! וואו. איפה? איפה הצבע האדום? יואו! וואו! תראו כמה! אמא! וואי! תראו כמה! $1,000,000 עליו עכשיו. יואו! תיזהרו מהנפלים, זה לא
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.